5 sekawan ke sarang penyelundup. Bagian 9, ada orang di menara. Pada suatu malam, sekonyong-konyong Julian terbangun dari tidurnya. Ada orang membuka pintu kamar. Dengan segera Julian duduk di tempat tidur. Siapa itu? Sapanya. Aku, si hangus, terdengar bisikan pelan dari arah pintu. Ikut sebentar, aku menunjukkan sesuatu hal yang aneh. Julian membangunkan Dick. Kedua anak laki-laki itu bergegas mengenakan mantel kamar mereka, lalu keluar mengikuti si hangus. Anak itu mengajak mereka menyelinap masuk ke sebuah bilik kecil, yang letaknya di sudut rumah yang agak terpencil. Bermacam-macam barang disimpan di dalamnya. Koper, kotak, peti, alat-alat permainan yang sudah tua, pokoknya segala macam barang yang tak terpakai lagi. Si hangus mengajak kedua anak itu menghampiri jendela. Lihatlah, katanya. Julian dan Dick melihat bahwa dari situ bisa dilihat menara rumah. Hanya dari situ menara tersebut bisa kelihatan, karena letak kamar agak menjorok ke depan. Anak-anak memandang ke arah menara. Tiba-tiba Julian berseru kaget. Ada orang memberi isyarat dari sana. Nampak sinar memancar berulang-ulang, menyala, padam, menyala 3 kali berturut-turut, lalu padam lagi. Begitu secara teratur selama beberapa waktu. Siapa ya, yang memberi isyarat itu? Bisik si hangus. Barangkali ayahmu, tebak Julian. Tak mungkin, jawab si hangus. Aku mendengarnya sedang mendengkur di kamar tidurnya. Tapi bisa kulihat sebentar, apakah ia memang benar-benar ada di situ. Tapi hati-hati, jangan sampai tertangkap basah, bisik Julian agak cemas. Ia kurang suka mengintip-intip di rumah orang yang telah mengundang mereka. Tetapi rasa ingin tahunya juga besar. Mereka menyelinap ke kamar tidur Pak Lenoir. Sesampai di sana, jelaslah bahwa ayah tiri si hangus benar-benar sedang tidur di dalam. Suara dengkurannya terdengar di balik pintu terkunci. Mungkin blok yang ada di menara, kata Dick. Orangnya kelihatan misterius sekali, mencurigakan. Pasti blok yang ada di sana. Bagaimana jika kita sekarang ke kamarnya saja, dan melihat ke dalam apakah memang kosong? Usul si hangus sambil berbisik. Ayolah, kita periksa. Kalau betul blok yang sedang sibuk memberi isyarat dari menara, pasti ia melakukannya tanpa sepengetahuan ayah. Ah, mungkin saja ayahmu yang menyuruh, kata Julian. Menurut perasaannya, Pak Lenoir sama mencurigakan seperti blok. Lewat tangga belakang ketiga anak laki-laki itu menuju ke bagian rumah tempat para pembantu tinggal. Sarah tidur sekamar dengan Harriet, seorang gadis yang membantu di dapur. Sedang blok tidur sendirian dalam kamar lain. Si hangus mendorong pintu kamar blok pelan-pelan sehingga agak ternganga. Begitu terbuka secelah, diselipkannya kepala ke dalam. Kamar itu diterangi cahaya bulan. Tempat tidur blok terdapat dekat jendela. Dan blok berbaring di situ. Si hangus bisa melihat sosok tubuhnya membujur di tempat tidur. Si hangus menajamkan telinga, tapi tak terdengar olehnya bunyi napas blok. Rupanya tidurnya sangat tenang. Si hangus menarik kepalanya keluar celah pintu, lalu mendorong Julian dan Dick kembali ke tangga belakang. Dia ada di dalam, bisik Julian. Ya, jadi tak mungkin dia yang memberi isyarat dari menara rumah, kata si hangus. Tapi kalau begitu siapa? Aku merasa curiga. Tak mungkin orang itu ibu, atau Sarah, atau pembantu kami di dapur. Mungkinkah ada orang tak dikenal yang bersembunyi dalam rumah? Mustahil, kata Julian, tetapi ia bergidik juga sedikit. Bagaimana kalau kita naik saja ke menara, lalu mencoba mengintip lewat celah pintu atau suatu tempat lain? Dengan begitu kita akan segera tahu siapa orang itu. Atau barangkali lebih baik kita melaporkannya pada ayahmu. Jangan dulu. Aku masih ingin menyelidiki lebih jauh, sebelum melaporkannya. Pada orang lain, ujar si hangus berkeras kepala. Kita menyelinap saja ke menara. Tapi harus sangat berhati-hati. Kita harus melewati tangga berputar yang sempit kalau mau ke atas. Tak ada tempat bersembunyi bagi kita, jika tiba-tiba ada orang turun. Ada apa dalam kamar menara? Bisik Dick, ketika mereka sedang menyelinap menyusur rumah yang sudah gelap dan sepi. Di sana-sini nampak sejalur sinar bulan menembus di antara celah-celah tirai yang tertutup. Ah, cuma sebuah meja dan beberapa kursi, serta buku-buku dalam rak, jawab si hangus. Kami sering duduk-duduk di sana selama musim panas, kalau hawa terlalu panas. Di sana enak, karena banyak angin bertiup lewat jendela. Dan pemandangannya di situ juga lapang sekali. Mereka sampai di sebuah serambi sempit,
yang merupakan awal tangga batu yang berputar ke atas sampai ke kamar menara yang bundar itu. Anak-anak mendongak. Sinar bulan menerangi anak tangga yang semakin meninggi di atas mereka. Sinar itu masuk lewat celah jendela sempit di tembok menara. Lebih baik jangan semua ke atas, bisik si hangus. Kalau orang yang ada di kamar menara tiba-tiba keluar, susah bagi kita untuk lekas-lekas turun lagi. Biar aku saja yang naik. Kalian menunggu di sini. Akan kucoba mengintip ke dalam, lewat lubang kunci atau celah di sela kayu pintu. Si hangus mengendap-endap naik ke atas. Dengan segera ia lenyap di balik tembok tengah, karena tangga itu memutar. Julian dan Dick menunggu di bawah, di tempat yang gelap. Mereka bersembunyi di balik tirai tebal yang tergantung di depan sebuah jendela di situ. Sementara itu si hangus menyelinap terus ke atas. Pintu kamar menara terbuat dari kayu kokoh, yang diperkuat dengan palang dan paku-paku besar. Dan pintu itu terkunci. Si hangus tak bisa mengintip lewat celah, karena daun pintu rapat sekali. Ia membungkuk, ingin melihat ke dalam lewat lubang kunci. Tetapi juga tidak berhasil, karena tersumpal dari dalam. Karena itu si hangus menempelkan telinga ke situ, barangkali saja ada yang terdengar. Didengarnya suara mengetuk-ketuk pelan. Klik, 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 klik. Hanya itu saja, rupanya itu bunyi lampu isyarat yang dihidup matikan, pikir si hangus. Orang yang di dalam masih sibuk memberi isyarat. Tapi untuk apa, dan kepada siapa ia memberi isyarat? Siapakah orang yang di dalam? Sayang aku tak bisa melihat ke dalam. Sekonyong-konyong ketukan itu berhenti. Terdengar bunyi langkah orang berjalan di atas lantai batu kamar menara. Dan seketika itu juga pintu terbuka. Tak ada lagi waktu bagi si hangus untuk bergegas turun tangga. Ia hanya bisa cepat-cepat menyelinap masuk ke sebuah ceruk di tembok. Diharapkannya, mudah-mudahan saja orang itu tak melihat atau menyentuhnya sewaktu lewat. Saat itu bulan menghilang di balik awan. Syukur bagi si hangus, karena dengan begitu ia terlindung dalam gelap. Seseorang datang menuruni tangga. Sewaktu lewat, tersenggol sedikit lengannya. Si hangus terkejut bukan main. Napasnya tertahan, karena menyangka akan ditarik keluar dari tempat persembunyiannya. Tetapi ternyata orang itu tak merasa, karena ia terus menuruni tangga dengan langkah-langkah menyelinap. Si hangus tak berani langsung mengikuti, karena khawatir kalau bulan muncul lagi dari balik awan, sehingga orang tak dikenal itu akan bisa melihat bayangannya di tembok. Jadi ia tetap mendekam dalam relung. Diharapkannya Julian dan Dick berada di tempat tersembunyi, dan tidak mengira ialah yang datang menuruni tangga. Julian dan Dick mendengar langkah-langkah pelan yang datang dari atas. Mula-mula mereka mengira orang itu si hangus. Tetapi karena tak terdengar bisikannya, mereka lantas menduga bahwa pasti pemberi isyarat tadi yang datang. Kita ikuti dari belakang, bisik Julian kepada adiknya. Ayo, tapi jangan sampai terdengar. Tetapi Julian tak cepat menemukan jalan keluar dari tirai tebal yang menyelubungi mereka. Ia menggerapai-gerapai, sementara Dick telah berhasil keluar. Anak itu menyelinap di belakang orang yang berjalan keluar serambi sempit. Sementara itu bulan sudah muncul kembali dari balik awan. Dick melihat sosok tubuh orang itu sekelebat, pada saat-saat ia melewati bagian ruangan yang diterangi jalur-jalur sinar bulan. Dick sendiri selalu berusaha agar tetap berada di tempat gelap pada saat membuntuti. Kemanakah orang itu? Ia masuk ke dalam sebuah lorong, kemudian melewati sebuah serambi lagi. Lalu naik ke tangga belakang. Tetapi tangga itu menuju ke bagian rumah yang didiami para pembantu. Untuk apa orang itu ke sana? Dick terkejut sekali ketika melihatnya masuk ke kamar tidur blok. Dick mendekati pintu kamar yang dibiarkan menganga sedikit. Kamar itu gelap, yang nampak hanya cahaya bulan yang remang-remang. Tak terdengar suara orang bercakap-cakap. Tak ada bunyi datang dari dalam, kecuali derak-derik yang mungkin berasal dari tempat tidur. Dick tak sanggup menahan rasa ingin tahu. Karena itu ia mengintip ke dalam. Apakah ia akan melihat orang itu membangunkan blok? Atau memergokinya sewaktu sedang memanjat jendela hendak keluar? Ia memandang ke sekeliling kamar. Sama sekali tak ada orang di dalam, kecuali blok yang berbaring di tempat tidur. Walau hanya remang-remang, tetapi seluruh ruangan diterangi oleh sinar bulan. Dick dapat melihat dengan jelas bahwa kamar itu kosong. Hanya blok yang ada di dalamnya, terbujur di tempat tidur. Sementara Dick masih memandang dengan heran, blok menghembuskan napas mendesah sambil memutar tubuh. Wah, benar-benar ajaib, pikir Dick dengan heran.
Ada orang masuk ke dalam sebuah kamar, lalu menghilang tanpa bersuara sedikit pun. Kemana dia? Dick kembali ke tempat semula. Sementara itu si Hangus sudah turun dan bertemu dengan Julian, yang mengatakan bahwa Dick pergi mengikuti pemberi isyarat yang misterius itu. Mereka menyusulnya, tahu-tahu berhadap-hadapan dengan anak itu, yang juga menyelinap-nyelinap dalam gelap. Ketiga-tiganya terkejut. Julian nyaris terjerit, tetapi ia masih sempat menahan rasa kagetnya. Astaga, terkejut aku tadi, Dick, bisiknya. Nah, kau berhasil mengetahui siapa orang itu, dan kemana perginya. Dick menceritakan pengalamannya yang aneh. Orang itu menghilang dalam kamar blok, katanya. Apakah di situ juga ada pintu masuk ke sebuah lorong rahasia? Tidak, jawab si Hangus. Ruangan-ruangan yang di atas situ merupakan bagian rumah yang baru ditambahkan kemudian. Di situ sama sekali tak ada lorong-lorong dan pintu rahasia. Aku tak bisa membayangkan, kemana lenyapnya orang itu. Aneh, siapakah dia, dan kenapa ia kemari? Sudah itu kemana ia pergi? Kita harus menyelidikinya, jawab Julian. Ini benar-benar misterius. Kemudian ia bertanya pada si Hangus, bagaimana kau sampai bisa mengetahui bahwa ada orang memberi isyarat cahaya dari kamar menara? Secara kebetulan, kata si Hangus. Beberapa waktu yang lalu, ketika aku sedang tidak bisa tidur, aku pergi ke bilik kecil tadi. Maksudku hendak mencari sebuah buku yang rasanya pernah kulihat di situ. Ketika aku kebetulan memandang ke arah menara, tiba-tiba nampak cahaya memancar dari sana. Aneh, kata Dick. Sesudah itu berkali-kali aku ke situ malam hari. Aku ingin tahu apakah cahaya itu akan kelihatan lagi, ujar si Hangus. Dan akhirnya memang nampak lagi. Pertama kali aku melihatnya, bulan sedang purnama. Kedua kalinya juga begitu. Jadi menurut dugaanku, kalau kali berikutnya bulan purnama lagi, aku akan menyelinap masuk ke bilik kecil dan melihat apakah si pemberi isyarat itu muncul kembali. Dan ternyata dugaanku tepat. Kemanakah menghadapnya jendela dari mana cahaya itu nampak memancar? Tanya Julian, sambil berpikir-pikir, ke arah darat, atau ke laut? Ke laut, kata si Hangus dengan segera. Rupanya isyarat itu ditujukan pada penerima yang berada di tengah laut. Tapi siapa? Aku tak bisa menebaknya. Mestinya penyelundup, kata Dick. Tapi mereka pasti tak ada hubungannya dengan ayahmu, Hangus. Hei, bagaimana jika kita naik ke menara sekarang? Mungkin di sana kita akan bisa menemukan atau melihat sesuatu yang menarik. Mereka kembali ke tangga yang melingkar, lalu menaikinya menuju kamar menara. Mereka meraba-raba dalam gelap, karena bulan sudah hilang lagi untuk kesekian kalinya di balik awan. Tetapi setelah anak-anak berada dalam kamar itu, bulan muncul kembali. Si Hangus beserta kedua tamunya memandang keluar lewat jendela yang menghadap ke laut. Malam itu tak berkabut. Di bawah mereka nampak daerah rawa terbentang luas sampai ke tepi laut. Mereka memandang tanpa berbicara. Kemudian bulan lenyap di telan awan. Rawa terselubung kegelapan, tiba-tiba lengan Dick dan si Hangus digenggam erat-erat oleh Julian, sehingga mereka terlompat karena kaget. Aku melihat sesuatu, bisiknya. Lihatlah ke arah sana. Apa itu? Kedua anak itu memandang ke arah yang ditunjukkan. Mereka melihat titik-titik terang, seolah-olah ada lampu-lampu yang berderet-deret. Titik-titik itu jauh sekali dari tempat mereka memandang, sehingga anak-anak tidak bisa mengetahui apakah berada dalam keadaan diam, atau bergerak. Tak lama kemudian bulan keluar dari awan berarak. Alam, diterangi cahaya keperak-perakan. Cahaya yang kecil-kecil itu dikalahkan oleh sinar bulan, dan anak-anak tak melihat apa-apa lagi. Tetapi ketika bulan lenyap di balik gumpalan awan yang berikut, nampak lagi titik-titik cahaya di kejauhan. Hei, sekarang sudah lebih dekat, bisik si Hangus. Mereka penyelundup. Mereka datang dari laut, melewati jalan rahasia dan menuju ke bukit buangan. Wah, penyelundup.